anak-anak Miss K1, selamat siang dan salam sehat ya buat kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik, pelajaran yang keempat, yaitu aku memiliki anggota tubuh. Nah, nanti akan Miss lanjutkan ke pelajaran kelima, yaitu aku merawat anggota tubuh. Nah, anak-anak, di dalam tubuh kita ini itu begitu banyak anggota tubuh, dan semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita pergunakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan seluruh anggota tubuh kita itu harus kita jaga dan kita rawat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baik anak-anak, selamat menyaksikan video dari Miss untuk lebih jelasnya lagi ya. Anak-anak, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan kesehatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar agama tentang anggota tubuh. Semoga kami dapat menggunakan anggota tubuh kami dengan baik. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekarang perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar manusia yang memiliki banyak anggota tubuh. Nah, sama halnya seperti kita. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari kepala, mata, pipi, dagu, tangan, jari tangan, kaki, bahu, mulut, hidung, telinga, dan dahi. Dan masih banyak lagi anggota-anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi setiap anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita dulu bernyanyi. Notifikasinya gratis loh. Terima kasih. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita akan membahas nama-nama anggota tubuh. Nah, pada gambar
Yang pertama itu adalah telinga. Telinga itu berfungsi untuk mendengarkan suara orang tua, mendengarkan nasihat guru, dan mendengarkan lagu pujian Tuhan. Nah, itu adalah fungsi telinga, yaitu untuk mendengarkan. Sekarang kita lihat fungsi kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, menendang bola, pergi ke gereja, pergi ke sekolah, dan berjalan santai. Lalu di sebelahnya ada gambar mulut. Nah, mulut berfungsi untuk berdoa, berbicara dengan sopan, bernyanyi, mengucap salam, dan memberi pujian serta untuk menyapa sesama. Nah, anak-anak, itulah fungsi kaki dan fungsi mulut. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi tangan. Tangan itu berfungsi untuk membuka buku, untuk menulis, untuk memegang sesuatu, dan untuk bersalaman. Sedangkan hidung berfungsi untuk mencium bau, untuk bernapas, dan untuk menghirup udara segar. Nah, anak-anak, sekarang lihat buku cetak kamu halaman 23, yaitu 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, anak-anak, nanti kamu bisa baca di buku tersebut. Miss akan menyimpulkan apa dari arti kitab suci 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20 ini. Nah, di mana bahwa setiap anggota tubuh yang diciptakan Tuhan kepada kita itu sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, mereka adalah saling melengkapi antara satu dan yang lain. Nah, untuk itu, maka kita harus menjaga anggota tubuh kita dengan baik dan merawat anggota tubuh kita dengan baik agar tetap sehat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baik anak-anak Miss akan rangkum ya anggota tubuh. Habis itu kita akan lanjut cara merawat anggota tubuh. Nah, di mana anggota tubuh adalah anugerah Allah. Tuhan menciptakan semua anggota tubuh kita itu dengan baik. Nah, semua anggota tubuh kita saling melengkapi. Sehingga Tuhan sangat senang jika kita menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Nah, untuk itu anak-anak, kita sudah seharusnya mengucap syukur kepada Allah dengan cara menjaga, merawat, dan menggunakan seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Seperti pada contoh yang sudah Miss sampaikan kepada kamu. Nah, anak-anak, kita lanjut yaitu cara merawat anggota tubuh. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, cara kita bersyukur tadi, kita menjaga dan merawat anggota tubuh agar tetap sehat. Nah, kita akan membahas anggota-anggota tubuh yang harus kita jaga dan kita rawat. Memang semuanya anggota tubuh kita harus kita jaga dan kita rawat. Nah, ini kita akan bahas bagaimana cara merawat seluruh anggota tubuh kita. Yang pertama itu adalah tubuh. Berarti kalau sudah dikatakan tubuh berarti seluruh badan kita. Nah, caranya adalah kita harus mandi secara teratur. Mandi 2 kali sehari. Nah, mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih. Lalu, badan dikeringkan dengan handuk setelah selesai mandi. Nah, itu cara untuk merawat seluruh anggota tubuh kita. Lalu, cara merawat rambut. Nah, kalau cara merawat rambut berarti kita harus keramas. Nah, keramas dengan sampo. Setelah selesai keramas, rambut dikeringkan lalu disisir dengan rapi. Nah, setelah itu ketika rambut sudah panjang maka rambut harus dipotong dengan teratur. Oke anak-anak, sampai di sini mengerti ya? Nah, kita akan lanjut.
Nah, sekarang kita lanjut ya, cara merawat gigi. Nah, cara merawat gigi berarti kita harus menggosok gigi 2 kali sehari. Nah, menggosok gigi itu setiap selesai makan dan sebelum tidur agar gigi kita tetap sehat. Nah, setelah yang terakhir itu kita harus istirahat yang cukup. Nah, istirahat cukup ini berarti kita harus tidur yang cukup. Berarti tidak boleh kita tidurnya itu terlalu malam. Oke, sampai di sini mengerti ya? Berikutnya adalah mata. Cara merawat mata berarti kita membaca di tempat yang terang, menonton televisi tidak terlalu dekat, banyak memakan wortel, membersihkan kotoran mata dengan air. Dan satu lagi, tidak boleh bermain HP terlalu lama. Lalu berikutnya adalah cara merawat hidung. Cara merawat hidung adalah menutupi hidung dengan tisu jika mencium bau busuk. Lalu membersihkan hidung ketika mandi. Nah, anak-anak, berikutnya yaitu cara merawat telinga, yaitu tidak mendengarkan suara terlalu keras, membersihkan telinga dengan kapas secara teratur, dan melindungi lubang telinga dari kemasukan air ketika mandi. Berikutnya cara merawat kuku jari tangan dan kuku jari kaki, yaitu memotong kuku dengan teratur dan membersihkan kotoran di ujung kuku. Nah, anak-anak, berikut ini adalah perlengkapan untuk merawat anggota tubuh kita. Ada sampo, ada sabun, ada sikat gigi, ada Pepsodent, ada korek kuping, ada gunting kuku untuk menggunting kuku, dan ada sisir untuk merapikan rambut. Nah, anak-anak sampai di sini mengerti ya? Oke, kalau mengerti kita akan lanjut. Oke, baik anak-anak. Sekarang Miss akan berikan kamu video cara merawat anggota tubuh. Nah, selamat menyaksikan video yang akan Miss berikan kepada kamu ya. Kali ini kita akan belajar cara merawat bagian tubuh kita. Bagaimana ya caranya? Ayo kita lihat videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur. Karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita.
Ketiga, menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya. Nah, itu dia adik-adik cara merawat bagian-bagian tubuh. Nah, anak-anak, setelah kita menonton video tersebut, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Ayo kita bernyanyi. Judulnya yaitu Sentuhan Boleh. Pernah dengar kan lagunya? Nah, nyanyinya yang semangat ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Nah, anak-anak, setelah kita bernyanyi, kita lanjut lagi. Berikutnya yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, lihat buku cetak kamu halaman 30 atau di kitab suci Matius 9 ayat 2 sampai 8. Nah, anak-anak, dari cerita ini Miss ingin menyampaikan kepada kamu bahwa Yesus begitu sayang kepada kita. Nah, Yesus tidak mau kita sakit. Sehingga Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, untuk itu anak-anak, kita harus tetap menjaga seluruh anggota tubuh kita. Caranya udah Miss jelaskan dari tadi ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Miss akan merangkum pembelajaran kita hari ini, yaitu anggota tubuh adalah harta yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu, kita harus menjaga dan merawat anggota tubuh kita dengan teratur, dengan baik, dan melakukannya kepada perbuatan-perbuatan yang baik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Allah sangat menginginkan kita untuk merawat dan menjaga anggota tubuh kita dengan baik agar tetap sehat. Nah, di dalam kitab suci, Yesus memberikan pesan kepada kita, Amsal 1 ayat 8. Yesus mengatakan begini, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayah dan ibumu. Jangan sia-siakan ajaran mereka." Nah, anak-anak, bahwa di mana pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita bahwa kita harus taat kepada orang tua. Kita harus siap melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tua, baik orang tua di rumah maupun di sekolah.
Contohnya, jika orang tua menyuruh kita untuk merawat anggota tubuh kita, maka kita harus merawatnya. Itu adalah pesan Tuhan kepada kita. Jika orang tua menyuruh kita untuk belajar dengan baik, maka kita harus belajar dengan baik. Nah, itu adalah pesan Tuhan kepada kita melalui orang tua, yaitu taat kepada perintah orang tua. Sampai di sini mengerti ya? Baik anak-anak, kalau sudah mengerti, sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena tubuh kami sudah tumbuh dengan baik. Sembuhkan kami ya Tuhan dari segala penyakit. Kami serahkan Bapa seluruh hidup kami, seluruh tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan sekarang selalu sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran dari Miss, nanti Miss akan tetap kasih tugas kepada kalian. Tugasnya itu akan disediakan di Google Classroom. Nanti kamu baca di situ apa tugas kamu ya. Lalu ingat, minggu depan kita akan ulangan harian pelajaran 1, 2, dan 3. Belajar di rumah agar kamu mendapatkan nilai yang bagus.